البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di dalam hadis yang ketujuh, memasuki kalam-kalam atau komentar-komentar dari siapa ini, Heraklius, setelah tanya jawab dengan Abu Sufyan. Kemudian disebutkan di sini, wa sa'altuka asyrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum. Saya telah bertanya kepadamu, apakah ini asalnya adalah asyrafun nas. Baik, kemudian hamzah istifhamiyah dihapus, tinggal apa? Asyrafun nas. Apakah orang-orang mulia yang mengikuti dia ataukah orang-orang yang lemah? Fadzakarta anna du'afa'ahu muttaba'uh. Lalu engkau menyebutkan bahwasanya orang-orang lemah dari kaum kami itulah yang, kaum kalian itulah yang mengikuti dia. Baik. Padahal kalau kita lihat ada yang orang-orang yang mulia, seperti siapa, yaitu nasabnya mulia seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Tapi kenapa di sini dikatakan yang mengikuti adalah orang-orang lemah? Ini adalah dilihat dari aghlabiyah, yang dominannya segitu. Karena apa? Para pengikut Nabi Muhammad ribuan, tapi kebanyakannya memang apa? Para fuqara dan yang nasabnya nasab biasa saja. Adapun orang bangsawannya sedikit saja yang mau pada waktu itu. Makanya ini dilihat dari sisi dominan. Maka dari sini kita mendapatkan faedah al-hukmu ma'al aghlab, bahwasanya hukum itu menyertai yang dominan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qarafi di dalam Anwarul Burud, dan juga Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan wan nadir la yubna alaihil hukum. Perkara yang jarang itu tidak dibangun di atasnya hukum. Makanya secara umum dikatakan yang mengikuti para nabi memang orang-orang yang dianggap rendahan, walaupun ada aja satu dua yang mulia, orang-orang yang derajatnya tinggi. Seperti apa? Nabi Musa, rata-rata yang mengikuti beliau adalah apa? Para hamba sahaya, karena Bani Israel memang diperhamba. Tapi ada juga bangsawan yang bahkan apa? Mendebat Fir'aun dalam surat Ghafir itu. Dia bangsawan dan dia mau masuk Islam, ikut Nabi Musa. Bahkan siapa? Istri Fir'aun sendiri, permaisuri, ikut agamanya Nabi Musa. Ini menunjukkan tetap ada orang yang bangsawan, tapi jumlahnya sedikit sekali dibandingkan dengan yang mayoritasnya. Baik. Wahum atba'ur rusul, kata Heraklius, dan memang mereka itulah pengikut para rasul. Baik. Rata-rata adalah orang lemah, sebagaimana ucapan orang-orang kafir bahkan kepada Rasul yang pertama, memang polanya macam itu. Wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradhiluna. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau kecuali adalah orang-orang yang paling rendah dari kalangan kami. Memang inilah kebiasaannya, dan ini cabaran dari Allah. Baik. Dan dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, memang orang-orang yang sudah terbiasa hidup mewah dan terbiasa merasa darah saya ini darah biru, darah bangsawan, darah kerajaan mungkin istilahnya, maka mereka cenderung sombong dan tidak mau untuk berkumpul dengan orang-orang fakir atau berkumpul dengan orang-orang yang dianggap kasta rendah. Tatkala yang bersegera beriman itu orang yang kastanya rendah dan merekalah yang rajin belajar di sekeliling Nabi, maka para bangsawannya enggan untuk mau berkumpul bergaul dengan mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, wasa'altuka ayaziduna am yanqusun. Saya tanya kepadamu, apakah mereka bertambah ataukah berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Lalu engkau menyebutkan mereka itu bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Dan seperti itulah urusan iman ini. Keimanan memang seperti itu, dari sedikit kemudian bertambah sehingga dia sempurna. Tayyib.
Nah, ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu apa? Dalam firman Allah Ta'ala, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sementara Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya itu, walaupun orang-orang kafir tidak menginginkannya. Orang kafir membenci itu. Dialah yang, yaitu Allah itulah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, untuk Allah memenangkan agama Rasul tadi di atas agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik membenci itu. Jadi agama ini akan semakin berkembang dan sempurna dan menang. Dan itu terjadi di zaman 3 generasi pertama, dan nanti akan terjadi lagi di masa yang terakhir. Tayyib. Makanya Al-Hafidh menyebutkan ayat tadi, juga menyebutkan firman Allah Ta'ala di akhir-akhir dakwah Nabi SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina, pada tahun 10 Hijriah. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku lengkapkan kenikmatan kalian kepadaku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi memang inilah yang terjadi. Awal dakwah itu lemah, kemudian semakin bertambah, berkembang sampai sempurna. Sebagaimana dalam hadis hadis Al-Khabbab Ibnu Al-Arat radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana Rasulullah mengatakan, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira raqibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illallah. Demi Allah, pastilah dakwah ini akan sempurna sehingga bahkan ada orang yang mengadakan perjalanan dari Son'a sampai ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kepada para perompak. Betul-betul agama ini sempurna dan dakwah itu lengkap, sehingga keamanan menyebar di seluruh wilayah kaum muslimin ketika muslimin mengikuti agama yang sempurna. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalianlah yang tergesa-gesa, kata Rasulullah. Baik. Jadi Heraklius sendiri tahu memang agama itu dimulai dengan sedikit-sedikit, pengikutnya juga para fuqara, sampai kemudian bertambah, berkembang dan sempurna. Kemudian pertanyaan berikutnya, wasa'altu ayartaddu ahadun sahtotan lidini. Saya tanya kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad dalam keadaan dia marah kepada agama Muhammad tadi, ba'da ayyadkhula fi, setelah dia masuk ke dalam agama itu, murtadnya adalah karena benci, fadzakarta Allah, maka engkau sebutkan bahwasanya tidak ada yang seperti itu. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Demikian itulah keimanan tatkala kegembiraannya dan keceriaannya itu sudah bercampur dengan hati. Kalau dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, lafadznya adalah apa? Halawatuh, yaitu manisnya iman. Basyashah artinya kegembiraan, rasa manis. Rasa manisnya iman sudah bercampur dengan hati. Maka tak ada orang yang mau murtad karena benci dengan agama ini. Adapun orang yang imannya rapuh, imannya reput, sudah hancur disebabkan oleh maksiat terlalu banyak, disebabkan oleh tasyabuh bil kufar, bahkan memandang ajaran orang kafir itu lebih sedap, mungkin dia malah benci pada agama Islam. Seperti sebagian orang yang suka pindah-pindah gender itu, ketika dikritik, ketika dihukum karena kesalahan dia, kalau kalian gini saya mau murtad aja lah. Menunjukkan memang orang ini tidak cinta pada Islam, tidak cinta pada Allah. Baik. Tidak merasakan manisnya kelezatan iman. Makanya dia mungkin aja murtad karena benci dengan agama ini. Dianggap agama ini adalah belenggu yang buruk, padahal engkau yang jahil.
jahil dan tidak tahu manisnya agama ini. Baik, salah belajar maka hasilnya jadi rusak. Wa sa'altu hal yaghdir, dan saya bertanya kepadamu, apakah Muhammad itu mengkhianati perjanjian? Fadzakarta Allah, lalu engkau sebutkan dia tidak pernah mengkhianati perjanjian. Wa kadzalika rusulu la taghdir, demikianlah para rasul memang tidak mengkhianati perjanjian. Wa sa'altuka ma ya'murukum, dan saya bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan. Kita lihat di sini Heraklius tidak mengambil berat, tidak peduli dengan ucapan siapa itu Abu Sufyan. Memang dia tidak berkhianat selama ini, tapi sekarang kami sedang ada perjanjian damai dengan dia, kami tak tahu apa yang akan dia buat. Heraklius tak peduli dengan itu, karena tak ada bayinah Muhammad SAW akan berkhianat kali ini. Kemudian saya tanya kepadamu, apa yang dia perintahkan kepadamu? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu engkau sebutkan bahwasanya dia memerintahkan kepada kalian untuk kalian menyembah Allah semata. Ini annya adalah bukan an harfu nasbin, tapi apa? Annya an tafsiriyah, maknanya yaitu apa? Qal, Muhammad berkata, yaitu apa? Yaitu ta'budullah, hendaknya kalian menyembah Allah. Walaupun apa? Boleh saja annya ini an tafsiriyah pun boleh juga. Annya an nasab pun boleh juga, walaupun perlu kita kasih beberapa takwil sedikit. Tapi tak masalah. Asalnya adalah annya adalah an tafsiriyah. Tapi boleh dibuat nasab, boleh, tinggal ada penakwilan sedikit. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Disebutkan yang paling penting. Baik. Wa yanhaakum an ibadatil ausan, dan dia melarang kalian dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Heraklius paham makna meninggalkan tradisi nenek moyang. Padahal kata Al-Hafidz, Abu Sufyan tidak menyebut-nyebut masalah ini. Abu Sufyan cuma menyebutkan apa kemarin? Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Tapi Heraklius paham apa makna meninggalkan tradisi nenek moyang. Intinya adalah apa? Meninggalkan peribadatan pada berhala. Karena sejak dulu, sejak awal dakwah para rasul sampai dakwah terakhir, sampai bahkan di masa sekarang, inti tradisi nenek moyang yang paling besar selalu apa? Terkait dengan kesyirikan. Baik. Tidak lepas dari kesyirikan, selalu saja ada kesyirikan. Makanya Heraklius paham. Yang terbesar inilah yang sedang menjadi apa? Inti dakwah Nabi SAW, meninggalkan peribadatan pada berhala. Kemudian baru yang lain yang penyempurnaan, meninggalkan tasyabuh bil kufar dalam perkara-perkara yang lain. Baik. Wa ya'murukum bis sholati wasidqi wal afaf, memerintahkan kalian untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan. Untuk riwayat ini tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan yaitu as-silah. Padahal Abu Sufyan nyebut itu pada pertemuan yang kemarin itu. As-silah yaitu menjalin hubungan kekerabatan. Tapi tak masalah, ini sekedar contoh. Jelas perintah itu banyak. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya salah satu mukjizat tentang benarnya dakwah Nabi Muhammad SAW adalah keagungan syariatnya. Sekedar syariat saja, kalau orang berakal dia memperhatikan syariat Nabi Muhammad, dia tahu ini memang syariat yang sangat indah, yang kalau diselisihi justru orang akan pening sendiri. Semuanya serba boleh, justru akan rusak alam semesta. Tapi apa? Yang bagus-bagus diperintahkan, yang buruk-buruk dilarang. Inilah syariat yang benar. Berarti memang ini datang dari Allah Ta'ala. Kalau syariat itu buatan manusia, berapa banyak orang sudah membuktikan. Setiap nabi palsu datang selalu ajarannya adalah aneh-aneh, dan ujung-ujungnya adalah membawa kepada kemudaratan.
Baik, jangankan nabi palsu, ulama palsu saja, atau ustadz palsu, atau kiai palsu, atau mufti palsu, atau juga khotib yang palsu, itu ajarannya pasti ketika diperhatikan baik-baik akan merugikan orang sebenarnya. Orang yang berakal paham kalau ini dari Allah, pasti dia memang indah, dan seluruh syariat Allah itu pasti indah dan bermanfaat dan menyelamatkan orang dari kerugian dan kesengsaraan. Sekedar syariat saja itu di dalamnya sudah ada mukjizat bagi orang yang paham. Baik, makanya dalam hadis yang sahih di Bukhari Muslim itu, sejumlah orang-orang musyrikun datang pada Nabi Muhammad SAW. Innalladzi amartana bihi lahasan. Mereka bilang, sesungguhnya perkara yang Anda perintahkan itu betul-betul bagus. Jadi mereka sendiri paham, ini jelas apa? Bukan nabi palsu. Ini adalah betul-betul datang dari Allah. Ajarannya bagus-bagus. Lalu mereka bertanya, tapi bagaimana? Kami sudah banyak berzina, kami banyak mencuri, kami banyak minum khamar. Apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat? Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Rasulullah, sampaikan kepada mereka wahyu Allah, wahai para hambaku yang bersikap melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Syariat sangat indah. Baik, orang yang berakal paham, ini memang bukan buatan manusia, ini dari Allah, semuanya serba bagus. Baik, kita lihat di sini untuk sekian banyak pertanyaan, 8 pertanyaan itu dikomentari, setelah dijawab tentunya, dikomentari oleh Heraklius dengan pola jazm, pola kepastian. Demikianlah para rasul memang seperti itu, demikianlah para pengikut rasul memang seperti itu, demikianlah urusan dakwah para rasul adalah seperti itu. Yaitu dia secara pasti mengomentari dengan kata-kata yang pasti. Dari mana dia tahu itu? Dari kitab-kitab yang dia baca. Baik, dia mengakui dan tak mungkin dia menyelisihi ini. Tak mungkin dia mengatakan, oh tak mungkin ini, tak mungkin dia nabi, ajarannya ini. Tak, yang dia baca di buku ternyata sama persis dengan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dia menjawab secara pasti, memang dulu para rasul pun seperti itu. Tetapi kita lihat ada 2 pertanyaan dan jawaban yang Heraklius tidak membuat pola kepastian. Mana itu? Ini, yaitu ketika Heraklius tanya, apakah dulu ada orang yang, yaitu sebelum dia mengaku sebagai nabi, ada orang yang pernah mengaku nabi dari kalangan kalian? Maka Abu Sufyan bilang tak ada. Lalu Heraklius mengatakan, seandainya ada, saya pasti akan mengatakan, oh orang ini cuma mengikuti ucapan yang pernah dia dengar. Dia tidak mengatakan dulu para rasul begitu, tak, tapi saya punya pendapat begini. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, apakah dari kakek moyang dia, nenek moyang dia ada yang jadi raja? Maka ketika dijawab tidak ada, Heraklius tidak mengatakan memang para rasul seperti itu, tak. Tapi apa? Dia mengatakan seandainya ada, saya akan mengatakan orang ini cuma sedang mengejar kekuasaan nenek moyang dia. Kita lihat di sini, Al-Hafidz mengatakan untuk 8 pertanyaan yang lain dan jawabannya, maka Heraklius menjawab dengan pasti memang para rasul seperti itu. Itu dia dapat dari kitab suci. Tetapi untuk 2 perkara yang tadi, ini tidak didapatkan dalam kitab suci, tapi diambil dari tafakkur wan nazar, yaitu memikirkan dan meneliti. Makanya dia tidak menjawab secara pasti, karena jelas para rasul ada yang dari apa? Sebelum dia pun ada rasul juga. Para rasul yang dulu-dulu. Ada yang bahkan bapaknya jadi rasul juga. Seperti siapa? Nabi-nabi Bani Israel itu sendiri. Siapa itu? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Demikian pula siapa? Itu yang atas lagi misalkan, yaitu Nabi Sulaiman anak dari Nabi Daud. Demikian pula Nabi Yusuf. Ini bahkan apa? Lebih mantap lagi dia, yaitu polanya. Nabi Yusuf
Beliau Rasul, anak dari Nabi yang di atasnya lagi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim. Demikian pula antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Baik. Jadi tidak mungkin untuk case kali ini Heraklius akan mengatakan, oh dia cuma, oh ini memang para Rasul seperti itu. Yaitu apa? Tidak ada dari nenek moyang mereka yang jadi Rasul. Tak ada kepastian macam itu. Bahkan apa? Ada dari Rasul yang ayahnya juga Rasul, kakeknya juga Rasul. Makanya Heraklius tidak memastikan yang seperti itu. Cuma dia jadikan itu sebagai ejekan. Dan dia lupa dengan nenek moyang Bani Israel sendiri. Untuk masalah raja, bahkan apa? Ada dari para Rasul terdahulu yang ayahnya memang raja atau datuknya yang raja. Makanya ini kalau dikatakan memang para Rasul itu tidak ada yang didahului oleh raja, itu tidak pasti yang seperti itu. Tetapi Heraklius menjadikan itu sebagai dua pertanyaan, bukan untuk mengacu, bukan untuk kembali kepada kitab suci, tetapi dengan meneliti dan dengan memikirkan, dia ingin melemahkan status Nabi, status dakwah Nabi dengan ejekan. Kalau memang dulu ada raja dari kakek moyang dia, saya tidak akan mau mengatakan dia sebagai Rasul. Saya tidak akan mengakui. Saya akan mengatakan, oh dia cuma ingin mencari kekuasaan ayahnya saja, sebagai ejekan. Tapi dia tidak memastikan, karena memang dalam kitab suci tak ada syarat yang seperti itu. Syarat nafi atau syarat isbat untuk masalah orang sebelumnya itu nabi atau tidak, orang sebelumnya itu raja atau tidak. Jelas ini tidak dipastikan dalam kitab suci, wajib ini atau haram ini. Tapi untuk 8 yang lain itu pasti. Makanya Heraklius jawabnya polanya adalah memang para Rasul seperti itu, memang pengikut Rasul seperti itu, memang pola iman seperti itu, memang pola dakwah seperti itu. Ini memang pasti. Para Rasul polanya memang seperti itu. Baik. Maka ini mempengaruhi pola jawaban Heraklius tadi. Intinya dia pandai, memang dia sangat pandai memilih kalimat dan memilih pertanyaan. Kemudian setelah 10 pertanyaan ini dijawab dan Heraklius tak ada alasan sama sekali untuk membantah, maka dia mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan, apabila yang engkau ucapkan itu benar, maksudnya apa? Memang itulah kenyataan dari Muhammad yang mengaku sebagai nabi, memang seperti yang engkau ceritakan itu, fasayamliku maudhi'a qadamayya hatain, dia pasti akan menguasai tempat kedua telapak kakiku ini. Baik. Yaitu apa? Sampai kekuasaannya itu di Ilya, juga sampai di Hims, bahkan di seluruh Syam, semuanya ditaklukkan. Ini didapatkan dari mana? Dari kitab suci. Bukan semua Rasul pasti seperti itu. Ini tidak pasti. Tetapi apa? Memang dijelaskan dalam kitab-kitab suci mereka bahwasanya nabi yang terakhir karakternya seperti ini, nanti kekuasaannya akan sampai begini dan seterusnya. Dan itu juga dibahas oleh Imam Ibnu Katsir tentang apa? Ramalan. Kalau orang biasa bilang ramalan, tapi jelas ini mukjizat dari para nabi terdahulu. Bahwasanya Nabi Ismail, walaupun keturunan beliau tidak banyak yang jadi nabi, bahkan hanya 1, tetapi beliau dapat kabar gembira, nabi yang satu-satunya itu justru akan menguasai dunia. Walaupun bukan berarti total seluruh dunia, tapi 2/3 belahan bumi. Jelas kalau asalnya di Arab, Syam itu dekat aja. Baik. Sementara Bani Israel, memang apa? Mereka banyak mendapatkan keutamaan, tetapi itu pun yang mau beriman susah, yang mau beriman sedikit. Kebanyakannya adalah degil, bandel, dan tidak mau mengikuti para nabi. Walaupun nabinya sudah sebanyak-banyaknya, di tengah-tengah mereka itu diadakan, diangkat sebagai nabi banyak, tapi ternyata tetap saja mereka degil dan tidak mau patuh. Sementara ini 1 nabi pun cukup, dan itu menguasai dunia, dan umatnya jadi umat yang terbaik. Dalam jarak 30 tahun saja mampu menguasai 2/3 bumi. Sementara kerajaan yang sebelumnya itu perlu beratus-ratus tahun, itu pun tak mampu menguasai sampai setengah bumi. Masih ditentang oleh kekuasaan yang lain yang juga apa besar. Sementara ini dalam 30 tahun menghancurkan 2 kekuasaan terbesar yang lain. Ini memang mukjizat.
Baik. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, dan sungguh saya dulu tahu memang bahwasanya dia memang akan keluar. Baik. Makanya sejak kecil Rasulullah SAW itu memang sudah dikejar-kejar orang Yahudi, seperti cerita ketika Abu Sufyan membawa Nabi Muhammad berangkat ke Syam untuk niaga. Lalu apa? Si pendeta Buhairah memberitahu anak ini dia akan jadi rasul, bahwa dia pulang. Abu Thalib tanya, dari mana Anda tahu? Maka dia mengatakan apa? Yaitu tidak ada seorang pun yang saya lihat di zaman sekarang yang mana bayang-bayang itu selalu menaungi dia, kecuali anak ini. Saya lihat bayang-bayang itu menaungi dia. Bahkan ketika dia duduk di bawah pokok yang itu, belum tiba waktunya bayang-bayang sampai situ, ketika dia hendak terkena cahaya matahari, tahu-tahu pokok itu yang merunduk dan bayang-bayang menaungi dia. Saya tahu memang dia inilah yang sedang dicari oleh orang-orang Yahudi. Lalu pendeta itu, Buhairah namanya ya, dia memberitahu ini di setiap jalan masuk ke Syam semuanya sudah dijaga, diintai oleh orang Yahudi untuk apa? Membunuh Nabi tersebut, karena mereka dengki. Mereka dengki, kenapa Nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel? Sementara selama ini, selama entah berapa ribu tahun, selalu apa? Para nabi itu dari Bani Israel. Kenapa sekarang harus dari Bani Ismail? Itu salah kalian sendiri. Nabi Isa dari bangsa kalian, tapi kalian ingin membunuhnya. Maka apa? Dipindah ke yang lain. Ini sunnatullah. Ketika nikmat diingkari, maka apa? Allah mencabut. Naudzubillah. Intinya apa di sini? Memang ini sudah menjadi informasi yang ma'ruf, yang mutawatir dari kalangan Bani Israel dan lain-lain. Memang Nabi terakhir dengan sifat ini dan itu memang akan datang. Sampai-sampai Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi ini seperti mereka tahu anak-anak mereka. Apa yang diketahui seorang ayah dari anaknya? Semuanya. Nasab itu kecil aja. Tapi berarti sebenarnya mereka tahu nasab Nabi Muhammad SAW. Memang dia adalah dari Arab. Makanya ketika Heraklius mengatakan, saya tahu dia akan keluar, lam akun adzunnu annahu minkum, tapi saya tidak menyangka dia dari kalian, ini dusta. Mereka tahu bahwasanya Nabi itu dari Arab. Makanya yang benar, yang jujur adalah berita yang dibawa oleh guru-guru dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang mana mereka mengatakan Nabi ini akan keluar dari wilayah Arab, dari wilayah yang banyak pokok-pokok kurma dengan karakter begini, dan tempat hijrahnya itu adalah di Yasrib, di antara dua batu besar, yaitu kota di antara dua batu besar yang dikelilingi oleh batu-batu hitam yang banyak. Mereka tahu memang apa? Tempat munculnya beliau di Makkah dan tempat hijrahnya adalah di Madinah dan kekuasaannya sampai ke Syam. Mereka tahu itu. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih, maka seandainya saya tahu bahwasanya saya akan mampu bebas mendatangi dia, latajassamtu liqa'ah, pastilah saya bersungguh-sungguh untuk berusaha mendatangi dia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwasanya Heraklius yakin dia tidak akan bebas mendatangi Nabi Muhammad, dia akan dibunuh. Kenapa? Karena sahabat dia yang pakar, jelas namanya raja, punya sahabat banyak, pakar-pakar agama dan pakar juga ramalan, namanya orang Bani Israel, suka perdukunan, suka perbomohan. Nah, di antara sahabatnya itu ada yang melihat bahwasanya Nabi Muhammad memang sudah tiba waktunya dan sudah dakwah kemana-mana, bahkan surat-surat sudah dikirimkan kemana-mana. Kemudian temannya ini, ana lupa namanya, agak susah, Ghadhafir kalau nggak salah, Ghadhafir atau Ghadhatir. Dia bersaksi di daerah Rumiyah, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dia diserang oleh masyarakat Romawi dan dibunuh, mati syahid. Heraklius tahu itu, maka dia ketakutan. Dia yakin bahwasanya dia tidak akan bebas untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu dikritik oleh siapa? Oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya seandainya dia memang cerdik,
Jelas dia cerdik, tapi apa? Sayangnya kecerdikannya hanya untuk menguatkan kekuasaan dia, bukan untuk bagaimana agar apa? Mendapatkan taufik. Kata Al-Hafidz, seandainya dia cerdik, niscaya dia akan mengambil faedah dari surat Nabi. Karena surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ nanti kita sudah baca juga tertulis aslim taslam, masuklah Islam niscaya engkau selamat. Dan ayat dan hadis ini bersifat umum, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Memang temanmu Allah kehendaki untuk mati syahid, itu keutamaan dia. Tapi engkau, Nabi sudah menjamin, jaminan Nabi, engkau sendiri sudah tahu Nabi tak pernah dusta, dan Allah memenangkan dakwah Nabi. Berarti apa? Berarti Allah telah menjamin engkau untuk selamat seandainya engkau masuk Islam. Aslim taslam. Sayangnya dia memang bukan orang mukmin. Dia ragu dengan kebenaran Nabi. Padahal setelah 10 pertanyaan ini, wajib apa itu? Tak ada keraguan sama sekali. Tapi begitu dikasih tahu aslim taslam, masuklah Islam, niscaya kamu selamat, dia ragu-ragu. Memang dia bukan orang mukmin. Baik, kita ambil sedikit lagi. Ini sudah 30 menit ya. Bagusnya titiknya mana? Kita cari titik setelah ini. La tajasyamtu liqa'ah, pasti saya akan bersungguh-sungguh untuk menemui dia. Walau kuntu indahu la ghasatu an qadamih, seandainya saya ada di dekat Muhammad, di dekat Nabi itu, pasti saya mencuci kakinya. Memang ini pemuliaan orang-orang Nasoro. Mereka memuliakan pendeta dengan apa? Pemuliaan besar, apalagi Rasul. Bahkan apa? Nabi Isa saja disembah, maka jangan heran. Al-Hafidz mengatakan di dalam riwayat yang lain, memang apa? Ada riwayat saya akan mencium kakinya dan mencuci kakinya juga, telapak kakinya. Ini memang bagian ubudiyah dia dan pemuliaan dia. Nabi dimuliakan dan bahkan apa? Disembah. Tentunya ini berlebihan. Apakah mencuci kaki tak boleh? Boleh saja, tapi kalau sampai menyembah jelas keliru. Baik. Tapi ini menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam berusaha untuk memuliakan Nabi. Dia mau memuliakan kalau dia tidak disakiti orang lain. Makanya dalam riwayat yang lain dia mengatakan bahwasanya saya khawatir kekuasaan saya akan musnah dan saya akan dibunuh. Dia tidak yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.